Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi perencanaan SDM. Perkenalkan, nama saya Yuda Febrianis Bebahu dengan NIM B11 2019 06163. Saya Veronica Rafael Temerwijaya, B11 2019 06127. Saya Ilmi Iza Ahmada, NIM B11 2019 05 993. Baik, untuk yang pertama adalah deskripsi dan spesifikasi jabatan dalam film Gung Ho. Untuk yang pertama adalah Conner Jarl sebagai wali kota yang memiliki kewenangan menaungi penduduknya dengan membuat proposal kepada Asan Motor agar bersedia mengelola pabrik mobil tersebut. Dan untuk yang kedua adalah Hans Stephenson sebagai koordinator pekerja yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan presentasi tentang prospek pabrik tersebut apabila dikelola oleh Asan Motor. Untuk yang ketiga adalah Sakamoto sebagai petinggi Asan Motor yang menunjukkan Takahara Koshihiro menjadi direktur perusahaan pabrik mobil. Untuk yang terakhir adalah Takahara Koshihiro, direktur perusahaan pabrik mobil tersebut yang berubah nama menjadi Asan Motor Division, Hadleyville, Pennsylvania. Dan untuk selanjutnya adalah pengertian dari perencanaan SDM adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Dan untuk proses perencanaan SDM itu sendiri adalah, yang pertama adalah analisis beberapa faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Untuk yang kedua, peramalan kebutuhan SDM. Yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Untuk yang keempat, analisis ketersediaan SDM dan kemampuan perusahaan. Dan untuk yang terakhir adalah penentuan dan implementasi program. Untuk metode-metode perencanaan kebutuhan SDM, yang pertama adalah zero based forecasting, menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf di masa depan. Untuk yang kedua adalah bottom-up approach, yaitu adalah setiap level yang berurutan dalam organisasi, mulai dari yang terendah, meramalkan kebutuhannya, hingga akhirnya menghasilkan ramalan agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Dan untuk yang selanjutnya adalah model simulasi, yaitu adalah teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan model sistematis. Model matematis. Dan untuk selanjutnya adalah trend analisis, yaitu adalah berdasarkan kejadian-kejadian di masa lampau. Selanjutnya adalah rasio analisis, adalah menggunakan perbandingan antara jumlah pekerjaan dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan untuk selanjutnya adalah correlation analysis, yaitu adalah menghubungkan dua variabel untuk meramalkan kebutuhan akan karyawan. Dan untuk yang terakhir adalah peramalan ketersediaan, yaitu aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan, dan dari mana sumbernya dengan mengamati sumber-sumber internal atau para karyawan yang dipekerjakan saat ini, dan sumber-sumber eksternal atau pasar tenaga kerja. Dan untuk peramalan kebutuhan SDM, yang pertama adalah peramalan forecasting, adalah sebuah upaya untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Peramalan kebutuhan SDM akan membantu manajer dalam menentukan jumlah dan jenis kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Kemudian, teknik dalam peramalan kebutuhan SDM. Yang pertama, ekstrapolasi, kedua, indeksasi, ketiga, analisis statistikal, keempat, analisis anggaran, kelima, analisis kegiatan baru, dan keenam, rancangan berbasis komputer. Kemudian, kelebihan peramalan kebutuhan SDM. Yang pertama, jumlah yang tersedia di pasar SDM melebihi kebutuhan akan SDM pada suatu periode tertentu. Yang kedua, perusahaan tidak akan merekrut melebihi permintaan untuk efisiensi kerja. Yang ketiga, mengatasi kemungkinan jumlah SDM melebihi jumlah kegiatan, seperti perekrutan SDM terbatas, pengurangan jam kerja, dan pensiun dini.
Kekurangan peramalan kebutuhan SDM. Yang pertama, jumlah kegiatan lebih banyak dibandingkan jumlah SDM yang tersedia. Yang kedua, untuk mengatasi kekurangan SDM meliputi melakukan perekrutan penciptaan, kompensasi menarik, program pelatihan dan pengembangan, serta standar seleksi lebih rendah. Dampak perampingan. Yang pertama, karyawan yang bertahan akan cemas dan khawatir. Kedua, menghambat kemajuan karir karyawan. Ketiga, karyawan bersiap-siap mencari pekerjaan pada perusahaan pesaing. Keempat, loyalitas karyawan menjadi berkurang. Kelima, memperlemah budaya perusahaan. Keenam, beban kerja setiap karyawan berlebihan. Dan yang terakhir, sulitnya memperoleh SDM sesuai kebutuhan. Untuk slide selanjutnya, dilanjutkan oleh teman kami. Dampak pemberhentian sementara yang pertama, karyawan merasa dirugikan dan bergabung dengan perusahaan pesaing. Yang kedua, karyawan merasa diperlakukan tidak adil. Yang ketiga, karyawan akan beralih profesi. Yang keempat, hilangnya kepercayaan karyawan atas perusahaan. Yang kelima, menurunnya komitmen karyawan atas perusahaan. Rintangan dalam perencanaan SDM. Yang pertama, pengaruh pemerintah. Yang kedua, geografis dan kompetisi. Yang ketiga, angkatan kerja. Yang keempat, kondisi ekonomi. Dan yang kelima, teknologi. Faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama, pertumbuhan. Yang kedua, perubahan. Dan yang ketiga, teknologi. Pentingnya perencanaan SDM. Yang pertama, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM bagi perusahaan. Yang kedua, kebutuhan akan SDM yang kompeten terpenuhi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisien perusahaan. Yang keempat, timbulnya sikap positif dan dalam diri karyawan. Kelima, dapat menghemat biaya. Terciptanya hubungan kerja yang harmonis, pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat, pengurangan pengangguran, pengurangan ketidakpastian, dan yang terakhir, mengatasi perubahan jangka panjang atau pendek. Terima kasih sekian dan terima kasih.